kegiatan yang sangat positif bagi kita gitu ya, apalagi kita mengajak bahwa masjid selalu bagi saya menjadi poros alternatif ya, poros alternatif untuk pembangunan SDM Indonesia. Jadi kalau kita bicara mana sih yang paling banyak, paling organik ya masjid. 800.000 lebih jumlahnya organik gitu ya, semua masyarakat gotong royong sendiri, nggak perlu APBN pemerintah, kadang-kadang nggak perlu CSR swasta, patungan ke warga sekitar itu bisa hidup ya inilah. Jadi masjid sebagai poros alternatif membangun SDM Indonesia. Ya, jadi judul kita hari ini sebenarnya tadi yang seperti Pak Ustadz bilang tadi ya. Jadi memang ada 3 kategori investasi yang kita sosialisasikan hari ini gitu. Yang pertama adalah investasi keyakinan dulu. Jadi maksud investasi keyakinan kita, mohon maaf kalau saya agak ekstrim, kadang banyak orang sholat tapi nggak yakin sama Allah. Jadi cuma melakukan ritualnya, tapi ketika masalah dia nggak yakin kalau Allah tuh ada, kira-kira gitu. Jadi itu investasi yang pertama. Yang kedua adalah investasi tadi dalam konteks ritual tadi. Jadi itu dalam konteks waktu, energi, dan lain-lain. Jadi kita sholat, ya berbakti kepada orang tua dan lain. Jadi dalam bentuk ritual. Yang ketiga tadi dalam bentuk harta, ya, dari sodako dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu semuanya kita perlu tahu dalam konteks kenapa kita bilang investasi dengan Allah untuk memakmurkan Indonesia. Potensi zakat, potensi wakaf, potensi sodako Indonesia itu luar biasa besar, gitu ya. Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa memantik kita semua seharusnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tapi optimalisasi zakatnya, optimalisasi wakafnya, gitu ya, dibandingkan dengan pajak contohnya gitu ya, kok belum optimal? Ini bukan salah siapa-siapa, ini salah kita semua sebagai seorang Muslim gitu loh. Nah, oleh karenanya makanya sekarang kita mengajak untuk umat Muslim Indonesia, untuk yuk kita berinvestasi dengan Allah, percaya bahwa kalau kita mengeluarkan energi kita, waktu kita, dan pun harta kita, pasti dibalas dengan Allah. Gitu. Dan itu mudah-mudahan dalam konteks mikro untuk kita pribadi, dan konteks makro untuk Indonesia, insya Allah pasti ada balasannya. Jadi ini lebih mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk yuk kita beramal, tidak hanya soal harta, dari waktu dan juga energi, sampai pikiran pun kita ajak mereka untuk beramal.